Evaluasinya Pak, dan juga mungkin kondisi kawasan industri saat ini seperti apa? Kawasan industri kalau yang di Pulau Jawa yang saya kelola adalah di Cikarang dan di Kendal. Nah, kalau di Kendal bagus sekali. Kalau di Cikarang tidak terlalu bagus juga, tapi masih oke lah. Sebabnya adalah karena kekuatan kita itu selama ini kan selalu tanah murah dan buruh murah sebetulnya. Nah, di Cikarang itu sekarang upah itu sudah 5,5 juta rupiah. Di Kendal itu 2,8 juta rupiah. Tanah di Cikarang itu sudah kalau bisa jual 3 juta rupiah itu sudah bagus. Tapi di Kendal, di dalam kawasan industri itu bisa kurang dari 2 juta rupiah. Jadi maka daerah Bekasi, Kerawang itu mengalami penurunan di dalam daya saing. Karena tanahnya sama buruhnya sudah tidak terlalu kompetitif. Sehingga harus menuju ke yang lebih ke capital intensif, bukan labor intensif, dan juga lebih ke high technology lah ya. Teknologi intensif dan capital intensif. Bagaimana Anda menakar dan melihat prospek dari kawasan industri ini sendiri di tahun 2024 dengan masih banyaknya tantangan yang ada? Kalau tahun 2024 ini tentunya terkendala dengan suasana pemilu ya. Jadi banyak investor tentu juga masih menunggu. Tapi justru saat ini saat yang tepat untuk perencanaan. Perencanaan ya Pak? Ya, sebab membangun pabrik juga perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Sehingga banyak sudah sebetulnya investor yang datang, terutama dari China ya. Itu untuk mulai melihat-lihat, mulai berunding ya. Bagaimana mereka bisa segera juga beroperasi. Memang biar bagaimana Pulau Jawa tetap yang paling menarik. Oke, Pak. Karena kesiapan infrastruktur, pasarnya juga di Pulau Jawa, sumber daya manusianya juga di Pulau Jawa. Jadi memang buat investor tetap Pulau Jawa ini paling menarik. Tapi tentu tergantung tadi masalah infrastruktur yang lengkap, tanah yang lebih murah mana, tenaga kerja yang lebih murah di mana. Kalau untuk kawasan industri sendiri Pak, saya izin Pak ingin bertanya, bagaimana pada saat itu pandemi COVID-19 juga berdampak Pak terhadap pergeliatan ekonomi di kawasan industri, mungkin terutamanya di Jababeka Pak dalam hal ini, dan bagaimana sekarang setelah 2023 ya, 2024 lah sekarang sudah mulai recover gitu post pandemic sendiri Pak Darmono? Secara umum karena pemerintah punya kebijakan kawasan industri tidak terkena untuk apa namanya itu kalau di China lockdown ya. Maka kawasan industri kita sebetulnya selama pandemi itu sangat baik, tertolong dengan kebijakan pemerintah tadi. Ya, cuma masalahnya kan adalah lapangan kerja yang bisa berkurang dikarenakan beberapa industri dengan ada pandemi itu kan mengalami kesulitan. Iya betul Pak Darmono. Sehingga itu ada dampaknya di sana. Tapi secara keseluruhan kawasan industri itu selama pandemi cukup baik. Tidak terlalu, baik ya, Pak, tidak terlalu kena dampaknya. Ada yang tutup juga, tapi mungkin karena supply chain-nya. Ada juga yang justru bagus. Oh begitu ya Pak ya? Ya misalnya kayak masker, produksi masker meningkat ya kan. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Jadi overall karena ada yang turun dan ada yang naik, secara keseluruhan juga masih cukup bagus. Baik. Jadi memang dalam hal ini juga performansnya juga tergantung dari subindustrinya kembali masing-masing ya Pak ya. Kawasan industri kami sih selama pandemi boleh bilang tidak ada masalah dari segi industrinya ya. Kalau dari segi penjualan tanah pasti berkurang karena investornya juga berhenti datang. Tantangan untuk kawasan industri terutama di bagian pantai utara Jawa ya Pak ya. Itu ada tanggapan tersendiri Pak dari hemat pandangan Anda? Ya, memang pantai utara Jawa memang yang saat ini memang paling potensial untuk pembangunan kawasan-kawasan industri. Karena dikaitkan dengan ya keberadaan untuk kita bisa menempatkan pelabuhan khususnya. Karena memang ya kawasan industri sebaiknya memang langsung
nempel atau paling tidak dekat dengan pelabuhan. Oke. Sehingga itu yang menjadikan memang mulai dari Serang sampai Banyuwangi di sepanjang pantai utara Jawa sesuai dengan perencanaan dari kantor Menko Perekonomian itu dibangun kawasan-kawasan industri. Cuman ya sekali lagi seperti tadi disampaikan Pak Darmono bahwa ya semuanya ini harus diantisipasi apa-apa yang memang yang nantinya justru akan menjadi challenge bahkan jadi bencana juga gitu ya kalau mulai dari sekarang tidak dipersiapkan dengan baik dan semuanya itu kan memang berhubungan dengan anggaran. Ya, tapi kalau sesuatu yang memang karena ini menyangkut masalah reputasi ya pemerintah kita, negara kita jangan sampai itu terabaikan. Jadi sebaiknya memang pemerintah harus memikirkan hal-hal yang jangka panjang yang pada saat ini yang sebetulnya itu harus diamankan gitu. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang baru, yang belum pasti dan mengeluarkan anggaran besar gitu ya. Itu juga harusnya lebih diperhitungkan lah. Dalam hal ini lowest hanging fruit-nya apa Pak untuk kebijakan regulasi untuk yang paling dekat dan paling konkret Pak mengenai hal ini? Paling tepat itu adalah kembali memberikan kepastian. Kepastian ini kan dari semua sisi ya. Kalau bicara terkait dengan masalah regulasi, birokrasi kita dan segala macam, itu bicara menyangkut kepastian hukum. Karena berhubungan dengan masalah-masalah kebijakan, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana itu tetap konsisten, bagaimana itu tetap tidak ada perubahan, dan yang paling penting implementasinya juga. Seringkali antara realisasi dan implementasi juga itu menjadi kendala juga gitu. Yang lain-lain juga menyangkut masalah jaminan infrastruktur dasar dan juga utilitas. Ya, infrastruktur dasar ya akses menuju pelabuhan, supply logistik dan electric power aksesabilitas supply, ya Pak ya. Ya termasuk ya ambil contoh misalkan seperti ketersediaan air baku. Ini yang sering saya permasalahkan karena antar kementerian, antar undang-undang itu seringkali bertolak belakang. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perindustrian itu nomor 3 tahun 2014 itu jelas-jelas disebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya sarana prasarana untuk kepentingan industri, dalam hal ini industri manufaktur. Jadi di mana ada industri, ya, ada kawasan industri, di situ ketersediaan air baku itu dijamin. Tapi dalam kenyataannya di dalam mungkin kebijakan-kebijakan oleh PUPR atau oleh lingkungan hidup, mungkin industri itu ditempatkan di prioritas yang di bawah gitu. Itu kan akhirnya ada mismatch ya Pak iya, dalam hal ini. terjadi apa ya ketidakharmonisan, ketidaksinkronan gitu loh. Itu yang saya katakan itu juga bagian dari masalah kepastian hukum, termasuk ya hal-hal yang lain menyangkut masalah jaminan untuk keamanan ya, ketertiban di dalam para investor kita melakukan kegiatannya di daerah. Kadang-kadang pemerintah kan ya dalam hal ini pihak-pihak tertentu melakukan roadshow dan segala macam itu sih mudah, tapi kemudian pada waktu pelaksanaannya di lapangan apakah itu juga dijamin gitu ya. Masalah keamanan, masalah ketersediaan utilitas, ya, dan itu bukan cuma ketersediaan aja tapi harganya kompetitif juga, seperti harga gas juga, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ya $6 per MMBTU dalam pelaksanaannya juga masih susah gitu. Jadi end to end sekali ya Pak isunya. Iya, jadi itu harus konsisten lah. Seringkali kita ini terlalu mudah, terlalu cepat untuk mengeluarkan kebijakan tapi implementasinya itu kedodoran gitu.